Penemuan kebenaran, filsafat ilmu. Pernahkah kalian merasa heran, kenapa seabad yang lalu orang-orang yakin bumi itu pusat alam semesta? Atau kenapa dulu orang mengira bahwa penyakit disebabkan oleh roh jahat, bukan oleh bakteri atau virus? Perubahan pandangan itu terjadi karena manusia terus mencari, mempertanyakan, dan memperbaiki gagasan mereka terhadap kenyataan. Sejak zaman Aristoteles hingga Charles Sanders Peirce, William James, dan pemikir-pemikir modern, upaya untuk menemukan apa yang benar telah menjadi inti dari filsafat ilmu. Bukan hanya teori abstrak, tetapi usaha nyata untuk memahami dunia dengan bukti, argumen, dan pengalaman. Kita akan belajar melalui sejarah pemikiran tentang kebenaran, belajar definisinya menurut para ahli, cara-cara menemukan kebenaran, jenis-jenis, sifat, dan teori-teori kebenaran yang telah mereka kemukakan. Dengan mengetahui siapa mengatakan apa, kita tidak hanya tahu apa teorinya, tetapi juga mengapa teori itu diusulkan, apa masalah yang ingin dipecahkan, apa keraguan yang mereka tanggapi. Definisi kebenaran menurut Aristoteles pada abad keempat sebelum Masehi, dari buku Metafisik karya Aristoteles. Secara spesifik, kutipan ini ditemukan di buku Gamma, bagian 7, 1011, B25. Menyatakan definisi yang sangat terkenal. Kalimat ini yang bisa diterjemahkan, kebenaran adalah mengatakan bahwa yang ada adalah ada, dan yang tidak ada adalah tidak ada. Menjadi dasar gagasan bahwa pernyataan benar jika pernyataan itu mencerminkan realitas. Thomas Aquinas kemudian mengembangkan prinsip filosofis ini dalam tradisi skolastik dengan frase veritas est adequatio re et intellectus, yang berarti kebenaran adalah kesesuaian antara realitas, apa yang ada, dan pikiran atau intelek. Dengan kata lain, pikiran atau pernyataan dianggap benar jika mereka cocok dengan objek nyata di dunia luar. Modernnya Bertrand Russell dan Guy Amory juga menjadi tokoh penting yang mempertahankan teori korespondensi ini. Mereka berpendapat bahwa sebuah pernyataan benar jika sesuai dengan fakta atau keadaan yang ada. Misalnya, pernyataan salju putih dianggap benar apabila salju sesungguhnya berwarna putih. Cara penemuan kebenaran. Para pemikir pragmatis seperti Charles Sanders Peirce, William James, dan John Dewey memberikan pandangan yang lebih dinamis tentang bagaimana manusia menemukan kebenaran. Peirce dalam esainya Truth, Falsity, and Error menyebutkan bahwa keyakinan yang benar adalah yang akan tetap bertahan meski diuji terus-menerus melalui penyelidikan, inquiry. Ia melihat bahwa proses penelitian ilmiah adalah inti penemuan kebenaran. Suatu kepercayaan tidak hanya benar secara nominal, tetapi benar jika dependable in the face of all the future challenge. William James dalam buku Pragmatis, A New Name for Some Old Ways of Thinking, 1907, menekankan bahwa suatu ide atau pernyataan dianggap benar jika ia berguna dalam praktik, jika gagasan itu membantu kita bertindak dan ternyata menghasilkan hasil yang sesuai harapan. Konsep amal berguna inilah yang menjadi tolok ukur bagi kebenaran dalam pragmatisme. John Dewey juga mendukung gagasan dari berbagai bukunya bahwa metode ilmiah, observasi, eksperimen, verifikasi, serta komunitas ilmiah yang terbuka terhadap kritik adalah cara utama untuk menemukan kebenaran. Karena kebenaran tidak muncul dari satu orang saja, melainkan dari dialog, pengujian, dan koreksi terus-menerus. Selain para ahli, data survei filosofis juga mendukung adanya dukungan kuat terhadap teori korespondensi. Satu survei dari Pew Papers 2009 terhadap dosen filsafat di 99 departemen menunjukkan bahwa sekitar 50,8% memilih teori korespondensi sebagai pandangan mereka tentang kebenaran, sementara sisanya memilih teori lain atau yang lebih moderat. Jenis-jenis kebenaran, untuk memahami kebenaran secara utuh kita perlu mengenali jenis-jenisnya yang diajukan atau dibahas oleh para filsuf. Pertama, epistemologis, mempertanyakan bagaimana kita mengetahui bahwa sesuatu itu benar. Contohnya menurut Charles Sanders Peirce, menunjukkan bahwa proses penyelidikan ilmiah adalah bagaimana manusia boleh sampai pada kepercayaan yang tahan uji. Kedua, ontologis, terkait dengan keberadaan atau realitas sebagai dasar kebenaran. Menurut Aristoteles, melihat objek nyata sebagai bagian dari apa yang menjadi standar kebenaran. Ketiga, semantis, berkaitan dengan bahasa dan makna,
bagaimana kata dan proposisi harus merepresentasikan kenyataan agar benar. Keempat, ilmiah, kebenaran yang diperoleh lewat metode ilmiah, bukti observable, eksperimen, pengulangan, verifikasi. Kelima, moral dan religius, jenis kebenaran yang lebih berkaitan dengan nilai dan keyakinan. Disinilah teori seperti pragmatisme menurut William James dan pemikiran agama merasakan kebenaran tidak hanya soal fakta fisik, tetapi juga soal apa yang baik, apa yang adil, apa yang bermakna dalam kehidupan manusia. Sifat kebenaran. Ahli-ahli filsafat juga membahas apa yang harus dimiliki oleh kebenaran agar bisa dipercaya. Berikut sifat-sifat kebenaran yang dikemukakan dengan contoh dan rujukan. Pertama, objektivitas. Menurut Aristoteles dan teori korespondensi, menunjukkan bahwa kebenaran tidak tergantung pada opini pribadi, melainkan pada realitas eksternal. Kedua, universalitas. Bahwa jika kondisi sama, pernyataan yang benar berlaku di mana saja. Menurut Sander Peirce dan pragmatisme, mendukung bahwa hasil penyelidikan harus berlaku dalam berbagai konteks, sepanjang metode sama. Ketiga, kestabilan. Bahwa kebenaran tidak berubah hanya karena selera atau tren. Walau ada revisi ilmiah, revisi itu berdasarkan bukti baru. Keempat, rasional dan logis. Teori korespondensi dan koherensi menekankan konsistensi dalam argumen dan logika internal. Kelima, empiris. Banyak ahli, terutama pragmatisme dan ilmuwan modern, mengatakan bahwa kebenaran harus bisa diobservasi atau diuji. Keenam, pragmatis atau kegunaan praktis. Menurut William James dan Dewey, suatu ide benar bila membawa manfaat nyata dan mampu diaplikasikan dalam kehidupan atau praktik ilmiah. Teori-teori kebenaran. Sekarang kita bandingkan teori-teori kebenaran pokok dan kita lihat apa kata para ahli serta kelebihan dan tantangan masing-masing. Pertama, teori korespondensi. Dipelopori oleh Aristoteles, dikembangkan oleh Thomas Aquinas, Russell, dan More. Intinya, pernyataan benar bila sesuai dengan fakta atau keadaan nyata. Kelebihannya sederhana, intuitif, sesuai logika realitas. Tantangannya, bagaimana memastikan kita mengetahui fakta tersebut dengan tepat? Bagaimana bila objeknya abstrak atau tidak dapat diobservasi langsung? Kedua, teori pragmatisme. Peirce mengajukan bahwa kebenaran adalah apa yang akan bertahan dalam penyelidikan panjang dan terbuka. William James menekankan kegunaan, dan Dewey menekankan eksperimen sosial dan ilmiah. Kekuatan teori ini terletak pada fleksibilitasnya dan kemampuannya menangani situasi baru. Tantangannya, bisakah manfaat praktis selalu menjadi tolok ukur yang objektif? Bagaimana bila sesuatu berguna tetapi tidak benar secara realitas objektif? Ketiga, teori koherensi. Teori yang menyatakan bahwa kebenaran adalah konsistensi antara elemen dalam satu sistem pemikiran. Teori ini jarang dikaitkan dengan satu tokoh tunggal seperti teori lainnya, tetapi banyak digunakan dalam filsafat idealis dan sistem etika di mana kita menguji konsistensi internal suatu sistem teori. Keempat, teori konsensus. Gagasan bahwa kebenaran muncul dari kesepakatan komunitas rasional. Dalam pemikiran pragmatis komunitarian, ada elemen ini. Kelima, teori religius atau wahyu. Menurut beberapa tradisi, kebenaran mutlak bisa berasal dari sumber agama atau wahyu yang dianggap tidak berubah. Ini memiliki peran besar dalam etika dan pandangan moral hidup banyak orang, meskipun tidak selalu teruji oleh metode ilmiah. Penutup. Setelah kita melewati definisi, cara penemuan, jenis, sifat, dan teori-teori kebenaran dengan perspektif para filsuf, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Pertama, pencarian kebenaran bukanlah usaha yang pasif. Dari Aristoteles hingga Peirce dan James, ada gagasan bahwa menemukan kebenaran memerlukan usaha terus-menerus, keberanian mempertanyakan dan kesediaan menerima bukti, bahkan jika itu bertentangan dengan pemahaman lama. Kedua, teori-teori yang berbeda bukan sekedar opsi teoritis, tetapi mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi manusia dalam memahami dunia. Misalnya tentang realitas yang abstrak, batas pengamatan, bias manusia, dan kebutuhan akan aplikasi praktis. Ketiga, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menggabungkan beberapa teori sekaligus. Kita menerima korespondensi ketika kita berbicara tentang fakta. Kita memakai pragmatisme ketika kita menilai sesuatu bermanfaat. Kita menggunakan konsensus saat membuat keputusan bersama. Semoga materi ini membuat kita lebih peka terhadap kebenaran. Kita jadi lebih kritis terhadap klaim, lebih berhati-hati dalam menerima informasi, dan lebih menghargai bukti dan argumentasi. Karena pada akhirnya, kebenaran adalah tonggak yang membantu kita melangkah dengan lebih mantap di dunia yang penuh dengan informasi.